Jemaat sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam Katekismus Heidelberg. Minggu ini sudah sampai pada minggu yang ke-10. Kita diberikan sebuah tema, Allah yang memelihara. Dan yang lebih personal lagi, kalau kita berikan judul, Allahku yang memelihara. Jemaat sekalian, beberapa tahun yang lalu, saya dan keluarga itu memelihara seekor anjing. Sebenarnya bukan seekor ya, ada beberapa. Tapi bergantian, setiap kali cuma satu. Enggak sanggup ya kalau pelihara anjing banyak-banyak. Soalnya saya tuh takut sama anjing sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau sama pelihara anjing sendiri, ya masih oke lah pegang-pegang. Tapi kalau sama anjingnya orang biasanya saya kabur ya. Agak takut soalnya. Dan di dalam kesempatan memelihara seekor anjing, bergantian itu, saya merasakan pelihara anjing itu enggak mudah. Mungkin Bapak Ibu yang suka pelihara atau yang senang cinta dengan binatang, apapun macamnya, itu bukan sesuatu masalah. Tapi bagi saya yang takut-takut itu, bagi saya itu sesuatu problem ya. Karena setiap hari itu ngasih makan, kemudian harus apa lagi ya, ngajak main, terus bantuin mandiin, kemudian juga yang paling saya sebel itu kalau harus bersihin kotoran Bapak Ibu. Itu sangat tidak menyenangkan bagi saya. Tetapi berapa lama kemudian setelah anjing itu berganti-ganti, yang terakhir kami itu punya anjing tuh herder. Wah itu waktu saya kuliah di rumah ada anjing herder, saya setiap kali pulang dari kampus kembali ke rumah itu saya selalu, "Ma buka no," gitu ya, saya takut karena anjingnya tuh gede banget. Anjing yang sedemikian besar sebenarnya itu dicintai ya sama pemiliknya, sama papa mama saya itu disayangi. Tapi saya, sulit ya bagi saya untuk bisa penuh cinta memelihara. Kadang itu saya ngasih makan ya dilempar gitu ya, kayak agak dilempar karena takut. Memelihara itu bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Mungkin bagi kita yang punya anak yang suka binatang tapi kita enggak suka, terus harus melihara, itu juga sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan. Ya bisa jadi kita memberi atau memelihara mereka itu dengan agak berat hati atau asal-asalan. Ngomong-ngomong soal peliharaan, saya tahu ada begitu banyak di antara kita yang punya peliharaan tercinta. Kak Yudi ada kucing, Kak Erin ada kura-kura, dan Anda semua mungkin punya binatang peliharaan masing-masing. Tapi saya rasa tidak ada yang seperti binatang ini ya, peliharaan yang super istimewa. Ada gambar saya sudah siapkan, namanya tuh ganter. Ganter itu ganter 6 ya. Kalau dilihat secara profil dia ini adalah anjing terkaya di dunia versi tahun 2022. Menurut catatan kekayaannya tuh lebih kaya dari saya, mungkin lebih kaya juga dari kita semua. Kekayaannya tuh 6 triliun ya kalau dirupiahkan. 400 juta dolar Amerika. Wah anjing ini begitu kaya. Karena dia dulunya leluhurnya itu jadi mungkin kakeknya atau ya pokoknya leluhurnya di anjing inilah. Itu memiliki tuan yang tidak punya keturunan, tidak punya anak-anak sehingga kekayaan itu jatuhnya ke anjingnya. Itu sampai segitunya ya. Jadi anjing ini setelah punya kekayaan itu dikelola, nggak tahu gimana caranya, saya juga nggak mungkin anjing kan kerja ya. Biasanya itu sekarang caranya itu dengan endorse, misalnya jadi iklan makanan binatang, peliharaan gitu-gitu. Sehingga kekayaan ini makin melimpah, terus diturunkan ke keturunan-keturunan sampai ke ganter 6 ini. Ganter 6 ini saya tunjukkan ya gambarnya yang sebenarnya. Itu dia punya mansion, jadi rumahnya itu bukan rumah biasa tapi benar-benar rumah yang gede banget dengan taman dan lapangan yang sangat luas. Biasanya kalau kita melihat ya anjing kita cuma di pelataran gitu tok ya, ada rumahnya kecil. Ini rumahnya super besar. Bahkan katanya rumahnya bintang super dunia namanya Madonna itu sampai dibeli sama anjing ini. Wah sangat luar biasa. Terus ada gambarnya lagi ya. Next. Nah dia punya kolam renang di pinggirnya, dia bisa nyantai.
Dan guguk ini bisa me time. Kalah kita. Mungkin di rumah kita nonton Netflix atau nonton apalah, drakor atau apa, dia di pinggir kolam dia bisa menikmati. Wah, saking cintanya ya, meliharanya sampai kayak gitu. Next, satu lagi. Dia punya dia punya private chef. Jadi anjing ini bukan pakai makanan binatang yang dengan kemasan-kemasan, enggak ya. Dia pakai itu iga. Itu kayak makanan kita ya. Kita aja enggak setiap hari makan kayak gitu. Dia makanannya waduh istimewa sekali. Saking cintanya ya pemiliknya kepada peliharaan ini, maka diberikan begitu banyak limpahan-limpahan, baik harta, juga kenyamanan-kenyamanan. Bahkan Ganter ini sampai punya kapal kecil itu ya untuk berlayar. Bahkan dia punya 27 karyawan. Saya juga bingung, ini tuannya yang mana bingung ya. Sebenarnya dia ini apa? Tapi benar ini kejadian sungguhan, bahkan diangkat sebagai dokumenter di Netflix beberapa minggu yang lalu. Saya membayangkan ya kalau orang sampai memelihara hewan peliharaan dengan begitu baik, dengan begitu limpah kebaikan. Saya membayangkan gimana seandainya pemilik dari harta itu kalau andai punya anak. Wah saya bayangkan, wah pasti lebih enak lagi ya, mungkin rumahnya jauh lebih gede, makanannya jauh lebih enak. Dan perhatian atau segala limpahan yang diberikan itu jauh lebih besar. Tapi sayangnya memang hokinya Hunter ini ya, dia punya pemilik yang tidak memiliki keluarga. Maka dia jadi super kaya di dunia. Itu pelihara binatang, wah luar biasa sekali. Sekarang ngomong soal yang Bapak Ibu, orang tua itu alami, yaitu menjaga dan memelihara anak-anak. Sejak kecil saya percaya kalau memiliki anak itu pasti disayang. Ada anak-anak kadang-kadang salah paham ya, dikepuk dikit bilang papa mama nggak sayang, nggak dikasih apa yang diminta bilang, duh papa mama jahat gitu ya, seperti ceritanya Kak Tanto kemarin minggu. Gak gampang membesarkan dan merawat anak. Memelihara mereka dari kecil, dari bayi, itu suatu pergumulan dan perjuangan yang berat. Ada upaya yang besar, keringat untuk bekerja keras mencukupi segala keperluan mereka. Juga mungkin air mata, banyak orang tua yang cerita saya, kadang tuh saya sakit hati loh Kak ambil anakku tuh gitu ya. Ya betul, ada air mata yang dicucurkan oleh orang tua saking begitu beratnya ya menjaga anak-anak mereka. Kasih yang begitu limpah bagi anak-anak. Sekali lagi anak-anak itu seringkali tidak sadar, tidak ngerti kasihnya orang tua kepada mereka. Anak-anak mungkin punya persepsi sendiri tentang kasih yang dia harus terima. Loh aku kan anak, misalnya orang tuanya dipandang cukup. Aku kan anakmu, kamu kan punya uang ya kasih anakku kayak gitu. Sehingga anak-anak itu memandang kalau orang tua tidak sesuai apa yang diharapkan, orang tua itu tidak cinta dia. Orang tua itu dianggap orang tua yang kurang baik bagi hidupnya. Padahal kok saya tanya, ada nggak orang tua yang memberikan yang buruk kepada anak? Wes anakku tak kasih ini ya ben sakit. Ada? Anakku tak kasih ini ya ben nilai-nilai. Biar dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti masa depan jadi apa, wes nggak usah jadi apa-apa, nggak usah pengangguran aja udah nggak ngapa-ngapain. Gitu? Ada? Kalau ada orang tua kayak gitu, nanti segera ketemu sama Mbak Tuhan ya. Supaya dikonseling, mungkin ada yang salah dengan pikirannya. Bagi saya yang saya temui, sudah ketemu begitu banyak orang tua anak sekolah minggu termasuk ratusan itu ya. Enggak ada tuh orang tua yang berpikir jelek tentang anak-anak. Semua mereka memikirkan apa yang terbaik. Ya cuman itu. Apa yang terbaik menurut orang tua sama apa yang terbaik menurut anak sama enggak? Kadang-kadang enggak sama, betul ya. Orang tua pasti mengalaminya. Memang kita sendiri punya orang tua itu tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang mereka melakukan tidak bijaksana gitu ya. Marahin mungkin terlalu keras sampai mukul dengan keras sampai membuat
anak itu sakit hati. Bisa ada yang seperti demikian. Orang tua itu tidak ada yang sempurna. Tidak adalah siapapun di antara kita yang ngaku dirinya sempurna di dalam membesarkan dan merawat anak-anak kita. Tetapi percayalah bahwa di tengah segala keterbatasan itu ada cinta kasih bagi anak-anak yang sedemikian besar. Nah sekarang yang jadi pikiran saya adalah orang tua tuh mengasihi sedemikian besar. Tapi dengan keterbatasan tuh yang paling nyata itu apa? Ketika anak-anak mulai sekolah, ya di sekolah kita nggak bisa ngawasi 24 jam. Kita kan nggak mungkin nunggu ini kelas, ayo belajar, misalnya SD gitu ya, kan nggak boleh itu ya, tidak boleh di sekolahan. Belum lagi kalau misalnya anak itu sudah beranjak SMP, SMA, kuliah, mereka harus keluar kota, bahkan keluar negeri, terpisah dengan kita, dengan jarak dan waktu. Apakah orang tua bisa ngawasi 24 jam? Nggak bisa. Kita mau, aduh udah makan belum ya? Kita terbatas, paling bisa video call ya, zaman sekarang enak ya. Itu orang tua sangat terbatas. Di dalam kemampuannya, di dalam kebijaksanaannya, di dalam apa yang bisa dia berikan, bahkan di dalam kasihnya itu pun ada batasnya. Berbeda halnya dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu mengasihi kita dengan tanpa batas. Dia maha kuasa, pemeliharaannya itu sempurna di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Tapi kita perlu tahu ya, pemeliharaan Tuhan itu di dalam hidup kita, anak-anaknya itu seperti apa? Apakah seperti pemiliknya ganter, atau seperti orang tua kita, atau seperti apa? Tetapi Tuhan itu ya memelihara hidup ciptaannya itu sangat istimewa. Setelah saya belajar apa sih pemeliharaan Tuhan itu sebenarnya di dalam hidup saya. Maka saya menyimpulkan dengan sebuah kesimpulan, yaitu pemeliharaan Allah di dalam hidup saya dan di dalam hidup kita semua adalah tindakan Allah untuk terlibat secara aktif dan nyata di dalam kehidupan segala ciptaannya. Dan secara terus menerus, tidak berhenti. Nanti hari ini, biarin aja lah hidup-hidup sendiri. Nanti besok ya baru tak pelihara, tidak demikian. Tuhan itu mengasihi, memelihara, menjaga hidup kita itu terus menerus. Di dalam apa? Di dalam kemahatauannya, di dalam kemahakuasaannya, dan di dalam hikmatnya yang sempurna, di dalam kasihnya yang maha besar. Allah kita juga adalah Allah yang memerintah kehidupan kita menjadi raja. Dan bahkan seluruh alam raya ini adalah ciptaan dan miliknya. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, tangan Tuhan sendirilah yang memelihara. Tangan Tuhan sendirilah yang melakukannya. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak hanya menjadi pemelihara kita kalau saat ini tuh cerah, enggak hujan, enggak di dalam badai. Ternyata Tuhan kita itu baik di dalam cuaca cerah, di dalam hujan, di dalam badai itu Dia tetap memelihara. Di dalam keadaan kelimpahan, wah itu berarti Tuhan memelihara. Tapi tidak demikian ternyata. Baik di dalam kelimpahan ataupun kekurangan, baik makanan, minuman, segala keperluan kita. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Allah di dalam pemeliharaannya. Tidak ada sesuatu pun juga yang kita alami itu kebetulan, waduh kok mengalami gini ya, Tuhan gak mikir kayak gitu, tidak pernah ya. Waduh, wah salah nih tadi ya. Wah harusnya Pak Gunsun ini enggak ngalami itu, waduh keliru aku. Tuhan tidak pernah begitu. Tuhan tidak pernah, tidak sengaja atau kebetulan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan itu juga tahu segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Maka Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu kita alami, baik maupun buruk,
baik dalam keadaan yang limpah maupun dalam keadaan yang kurang, itu dia maksudkan, dia izinkan itu terjadi dengan maksud yang sangat baik. Kalau minggu lalu sudah dikatakan oleh Pendeta Tanto, bahwa segala hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita itu bagian dari tujuan Tuhan untuk memproses hidup kita. Agar makin serupa dengan Kristus setiap hari dalam segala keadaan hidup ini. Maka kalau ada kita mikir, oh jadi orang Kristen itu enak. Karena kita itu punya Bapa itu raja. Raja di atas segala raja, maka hidupku itu ya harus gak boleh kurang. Hidupku itu gak boleh gak enak. Hidupku itu gak boleh sakit. Aku pasti bisa mengalahkan Ganter di kekayaannya. Wah dilimpahkan segala kebaikan Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak memberikan seperti apa yang pemilik Ganter berikan kepada peliharaan atau anjingnya itu. Melainkan Tuhan jauh lebih kasih kepada kita. Ketika di dalam segala hal hidup kita itu dia campur tangan. Dia selalu pelihara kita. Dan tidak ada batas atau kotak-kotak di mana oh ini dalam hal ini Tuhan ada, dalam hal ini Tuhan tidak hadir. Dia selalu hadir di dalam setiap bagian perjalanan hidup kita. Segala sesuatu itu tidak luput dari kontrolnya Tuhan. Sekali lagi Tuhan gak kaget-kaget dengan apa yang kita alami. Tapi bukan berarti Tuhan ciptakan kita kayak robot ya yang dikasih remote. Nah yuk jalan. Kayak kita lagi main game gitu ya, yang biasa anak-anak suka main game. Bukan seperti itu, kita memang punya kebebasan tetapi sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Tuhan tahu segala sesuatunya. Bapak Ibu ingat kisahnya Yusuf? Saudara-saudara ingat mungkin anak-anak yang habis dari sekolah minggu tuh paling cerah ya tentang Yusuf tuh sering soalnya dulu di sekolah minggu. Yusuf itu adalah seorang muda yang kalau orang bilang tuh nih hidupnya apes. Hidupnya apes ya. Punya saudara jahat. Dia dijual, dijadikan budak. Dibuang di negeri Mesir, jauh, nggak bisa ketemu papanya yang mengasihinya. Sampai di Mesir kerja di rumah Potifar, kemudian masuk penjara. Di dalam penjara dia bantuin orang untuk menafsirkan mimpi. Setelah orang itu keluar, Yusuf itu enggak diingat. Mungkin dalam posisi Yusuf kita bertanya, mana pemeliharaan Tuhan? Mana Allah yang katanya memelihara hidup umatnya? Dalam posisi Yusuf saat itu, sebenarnya Yusuf sedang berada di dalam bagian pemeliharaan Allah terhadap dirinya. Kita enak ya jadi pembaca, kita tahu endingnya. Tapi di dalam menjalaninya, Yusuf saya kira ya samalah seperti kita. Memikirkan loh kok kayak gini ya hidup saya. Kok segininya malang kehidupan saya. Tetapi pada akhirnya kita semua tahu kisahnya. Dan Yusuf pun telah melihat bahwa segala kemalangan yang dia alami di dalam hidupnya itu adalah kebaikan dan pemeliharaan Allah yang sempurna bagi dia. Allah memelihara Yusuf sampai akhirnya. Terus ada lagi tokoh yang lebih kasihan lagi yaitu Ayub. Siapa yang gak kenal Ayub? Ayub itu SIAL. Ini lagu yang lagi booming sekarang, lagunya Mahalini judulnya sama ya, SIAL. Kadang tuh ngomong tuh kayak gak enak gitu ya. Hidupnya begitu tidak enak. Kehilangan anak-anak. Dia kehilangan segala harta benda. Kehilangan kesehatannya. Loh kok Allah izinkan, bukannya Ayub ini orang yang benar di hadapan Allah. Tapi mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kalau cuma berhenti sampai situ tok kita juga akan mikir, wah ya kita akan mikir kayak teman-temannya Ayub, kayak istrinya Ayub yang aduh wes lah hujatan ya Tuhanmu itu enggak mengasihi kamu tuh banyak dosa. Wes kamu tuh anggap aja Tuhanmu tuh enggak sayang kamu, hujatan aja. Tetapi kita bersyukur karena ada kesaksian dari kehidupan seorang tokoh namanya Ayub ini yang ya sama aja sama kita orang biasa. Dia mengenal siapa Allahnya. Dia tahu di dalam segala ke-SIA-an, gimana nyepelnya susah ya. Keapesan hidupnya itu Tuhan itu hadir dan Tuhan tetap memelihara dia. Maka firman Tuhan itu
menolong kita untuk membayangkan seberapa ya cintanya Tuhan sama kita tuh. Matius 10 ayat 29 tuh ngomongnya gini ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Lalu Lukas 12 ayat 6-7 ngomong gini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jemaat sekalian, burung pipit itu sekarang kalau kita bisa bayangkan itu seperti burung-burung kecil yang dijual di depan sekolahan yang warna-warni itu loh ya. Itu sekarang harganya katanya lumayan ya, dulu zaman saya itu 100-an satu. Sekarang mungkin berapa ribu gitu ya, 1 ekor. Tetapi burung pipit di zaman Tuhan Yesus waktu itu, burung pipit itu 2 ekor 1 duit. 2 duit 5 ekor. Kalau sekarang berarti berapa? Beli 4 gratis 1 gitu ya harganya. Saking murah sampai digratiskan. Burung ini begitu murah. Juga sampai kalau zaman dulu mungkin gak ada mainan ya. Ini menurut beberapa keterangan burung itu diperlakukan seperti mainan yang gak tahu ya diapakno gitu ya. Kadang kakinya diikat mungkin terus terbang ditarik gitu ya mungkin. Kayak layangan gitu mungkin pada waktu itu. Saking murahnya. Tetapi burung yang sedemikian murah, mungkin yang jumlahnya begitu banyak. Tetapi tidak seekor pun jatuh tanpa seizin Bapa di surga. Burung yang sedemikian murah itu tidak pernah kekurangan di dalam kecukupan hidupnya. Apalagi kita. Firman Tuhan berkata bahkan rambut kita pun dihitung. Duh males ya ngitungi rambut, kok ngitungi rambut nata aja duh susah ya. Ngitung rambut itu sesuatu yang mungkin mubazir bagi kita. Tetapi bagi Tuhan itu adalah sebuah pemeliharaan yang luar biasa. Gambaran pemeliharaan yang sangat luar biasa. Jangan takut di dalam hidup ini. Kita jauh lebih berharga di hadapan Tuhan daripada banyak burung pipit. Buktinya apa? Tuhan Yesus datang menjadi juru selamat, bukan juru selamatnya binatang, burung atau kucing atau ganter, anjing itu tadi. Tetapi menjadi juru selamat manusia. Jemaat sekalian, padahal Allah itu sama sekali enggak ada kewajiban loh untuk memelihara hidup kita. Kita ini ciptaan yang sudah rusak bukan? Terus saya ingat ya, misalnya ibu-ibu tuh masak masakan yang ribet. Saya langsung searching ya, masak apa yang paling ribet? Salah satunya adalah masak rendang. Masak rendang tuh ribet katanya ya, bumbunya banyak dan prosesnya panjang. Masak rendang itu dagingnya itu diolah sedemikian rupa sampai kemudian dicampur dengan bumbu sampai meresap pakai api kecil suwe lagi ya. Sampai diaduk-aduk pokoknya prosesnya begitu lama dan repot. Anda ya habis masak repot kayak gitu ya. Udah gitu korah-korah lagi ya, cuci piring banyak. Basi. Diapakno sama kita. Aduh iman. Masak suwe. Makan aja lah. Nanti dicuci sih, dicuci pakai air. Padahal jamur licin-licin gitu ya. Bagi kita kalau sekalipun repot, sekalipun itu wah makanan yang enak. Nomor 1 di dunia katanya ya, rendang itu ya. Wah ya buang, rusak kok. Tapi kok Allah enggak ya? Kita ini ciptaan yang diharapkan bisa memuliakan Allah. Tetapi ternyata kita justru jatuh di dalam dosa. Pendahulu kita bahkan kita sekarang lebih pinter lagi melakukan dosa. Tetapi kita tidak dibuang. Maka pemeliharaan Allah itu adalah anugerah bagi kita. Sekali lagi Allah tidak wajib memelihara kita, tapi Dia memelihara hidup kita. Pemeliharaan Allah bukan soal hal-hal baik saja, tetapi sekali lagi di dalam segala hal, di sepanjang hidup kita dan segala ciptaan yang Dia ciptakan. Pemeliharaannya sempurna, di dalam pemeliharaannya tidak ada yang kebetulan. Nah itu harus digarisbawahi.
Nah ada pertanyaan yang kedua nih di dalam katekismus minggu yang ke-10 tuh. Apa sih manfaatnya kalau kita mengetahui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya? Nah ini pertanyaan penting. Apa manfaatnya kalau kita tahu bahwa Allah memelihara kita? Saat mengetahui bahwa Allah memelihara hidup kita Bapak Ibu. Kita ini kalau misalnya ya mengalami hal yang susah dalam hidup. Kita ini diajar untuk bersabar. Sabar apa? Menanti pertolongan Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Nah sebaliknya kalau kita sadar bahwa Allah itu selalu memelihara hidup kita, memelihara ciptaannya. Maka kalau dalam keadaan yang baik gimana? Kita diajar untuk bersyukur. Di dalam kelimpahan kita diajar untuk bersyukur. Jadi ya kalau susah itu kita bersabar menunggu Tuhan menolong, memberikan jalan keluar. Tuhan pasti menolong. Tapi di dalam kelimpahan jangan lupa untuk bersyukur. Lalu bagaimana dengan masa depan? Bukankah di antara kita pasti ada yang mengkhawatirkan masa depan? Baik kita yang muda, yang masih sekolah, tuh besok kita kuliah kemana ya? Jurusan apa ya? Mau kerja apa ya setelahnya? Mungkin yang sudah berusia lanjut mikir, aduh aku nanti kalau sakit ya apa ya, siapa yang jaga aku ya, anak-anakku semua kerja. Semua ada anaknya repot, aku nanti gimana ya? Atau kita yang sedang bergumul dengan usahaku kok lagi sepi ya sekarang ya, aduh ini tahun resesi, tahun yang susah. Tahun depan gimana ya dengan usahaku? Bagaimana dengan masa depan anak-anakku? Maka dengan mengetahui bahwa Allah itu memelihara hidup kita, Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara-saudara. Maka kita ini ketika mengkhawatirkan masa depan, kita bisa menaruh kepercayaan kita kepada Bapa. Allah yang besar dan Bapa yang baik. Kita bersyukur untuk itu. Dia yang setia itu tidak akan meninggalkan kita. Bahkan firman Tuhan dalam Roma 8 itu mengatakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Enggak ada, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun keadaannya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Dia. Jadi ketika memikirkan masa depan, bergumul akan masa depan, itu baik. Tetapi apabila hidup kita itu khawatir akan masa depan, itu bukan ciri-ciri orang percaya. Melainkan orang yang tidak mengenal Allah. Matius 6, 31, 32 itu ngomong gini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Itu kata Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Seperti orang tua itu ya. Sebelum anaknya minta, orang tua itu tahu apa yang anak butuhkan. Jemaat sekalian, kita ingat ya. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan itu sangat indah. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan itu tapi juga ada dua sisi. Satu sisi kita di dalam pemeliharaannya, kita nikmati kasihnya, kita nikmati anugerahnya yang besar. Dia adalah Bapa dan kita ini anak-anaknya. Kita senang di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi sisi lainnya juga ada. Sisi lainnya adalah kita harus sadar bahwa Dia itu adalah Allah yang berdaulat. Pencipta hidup kita, Dia maha kuasa. Kita ini ciptaan. Jadi kita nggak bisa cuma terima kasihnya, tapi kita tidak mau tunduk, kita nggak mau taat, kita nggak mau percaya terhadap kedaulatan dan keberadaan Allah yang maha di dalam segala hal. Dia adalah Tuhan, Dia itu pemilik hidup kita. Nah kita ini hamba, kita itu adalah kepunyaan, kita ini adalah ciptaan, maka kita harus sadar betul hidup kita ini. Bahwa tanpa Dia, tanpa Allah kita itu tidak dapat melakukan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita perbuat di luar Allah. Dan, nah ini yang penting juga ya, tidak ada sesuatu pun atau siapapun yang dapat melawan kehendaknya. Maka kita ini perlu bersyukur sekali lagi.
kalau kita ini hidup di dalam tangan Allah. Kadang orang bingung ya, aduh hidupku ini gimana? Tapi ketika kita tahu bahwa hidup kita ada di tangan Allah, maka kita harus bersyukur. Dia Allah, dia Bapa, dia baik dan setia. Janji Allah dalam pemeliharaan yang baik itu ya dan amin. Salah satunya yang kita bisa ingat itu Yesaya 46 ayat 4. Kita baca sama-sama ya, saya sudah siapkan. Bisa terlihat ya. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan bagi kita semua. Bukan cuma bagi yang rambutnya sudah putih, tetapi bagi kita semua. Dia pelihara hidup kita. Kalau hari ini di antara kita ada yang datang dengan penuh pergumulan. Saya tahu ada beberapa di antara Anda yang tubuhnya lemah saat ini. Tetapi kiranya ketika kita memahami bahwa Allah itu memelihara kita, maka itu menjadi penghiburan yang menguatkan di saat susah. Mungkin juga ada yang sedang pergumulan, apalah hal yang lain yang Anda alami saat ini. Mungkin kalau anak-anak itu, anak SMA itu sekolah, mungkin pertemanan atau pacaran atau apalah ya. Itu membuat bergumul di dalam susah. Tetapi ingat, Allah memelihara, kiranya itu menguatkan kita. Kalau saat ini Anda ada yang mukanya sumringah juga ada. Cuma itu kalau masuk itu ada yang gitu ya, ada yang kayak lesu gitu. Ada yang sumringah wajahnya. Mungkin habis dapat apa lah, cuannya apa besar apa gimana ya. Atau habis dapat apa gitu. Jangan lupa untuk bersyukur. Atau ada yang ulang tahun, mungkin bisa nanti ngajak kita makan-makan. Itu jangan lupa bersyukur ya. Di dalam keadaan yang baik. Di dalam penuh sukacita ucapan syukur. Kalau ada di antara kita itu saat ini ada yang khawatir soal besok itu gimana. Besok mau ngapain, besok mau makan apa, hari depanku seperti apa, nanti keluargaku gimana, aku nanti harus jadi apa, atau apapun lah soal hari yang akan datang. Maka ketika kita memahami bahwa Allah itu memelihara hidup kita, maka hal itu memberikan ketenangan. Supaya kita bisa berjalan sehari demi sehari itu di dalam iman. Bahwa Tuhan Allah kita, Bapa kita yang baik itu memelihara hidup kita. Mungkin bagi kita sekarang lagi bertanya-tanya, hidupku kok kayak gini ya, hidupku tuh kok malang ya, atau SIAL ya. Jangan merasa rendah atau merasa kurang beriman. Tetapi biarlah ketika kita memahami pemeliharaan Allah, tidak ada lagi keraguan. Percayalah janjinya itu ya dan amin. Dia memelihara hidup kita dengan sempurna. Kalau ada di antara kita yang selama ini senang mengandalkan diri sendiri, yang lebih senang atau terlalu pede dengan dirinya sendiri, maka hal pemeliharaan Allah hari ini yang kita dengarkan, kiranya menolong kita untuk sadar, tanpa Tuhan kita itu bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian masing-masing di dalam segala keadaan masing-masing juga. Supaya yakin, beriman dengan sungguh, Allahku itu memelihara kita. Sekarang sama-sama ngomong ya, Allahku memelihara. 1, 2, 3. Allahku memelihara. Amin, mari kita berdoa.